Sebenarnya sih kalau dibilang menyerah saya hampir dibilang enggak pernah, Mbak. Karena memang dari tekad saya itu sudah ada target gitu, Mbak. Jadi saya memang kalau setiap pertandingan target saya jadi juara apa nih. Gitu. Saya pasti menargetkan kalau saya bisa juara di kelas itu, saya pasti akan mengusahakannya, Mbak. Halo Sobat Melawarman, kembali lagi bersama podcast Melawarman, ruang bincang inspiratif bersama para prajurit terbaik Kodam 6 Melawarman. Pada episode kali ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Ia adalah seorang prajurit aktif dari Satuan Hubdam 6 Melawarman yang tidak hanya berdedikasi dalam tugas-tugas militernya, tetapi juga mengukir prestasi sebagai atlet karate. Bersamanya kita akan membahas tentang perjalanan karir, semangat olahraga, nilai-nilai juang, serta peran keluarga dan satuan dalam membentuk sosok prajurit tangguh yang juga berprestasi. Sudah hadir di sini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa, Mbak. Luar biasa. Luar Semangat biasa. pasti ya? Semangat, Mbak. Iya dong, harus semangat. Kita kan mau kasih informasi nih buat teman-teman di rumah. Siap, betul, Mbak. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut untuk berbincang-bincang, mungkin kamu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya para pemirsa juga bisa mengenal siapa narasumber kita pada hari ini. Siap. Baik, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Franciscus Saunoa, pangkat Serda, asal satuan dari Hubdam 6 Mulawarman. Asal satuan dari Hubdam 6 Hubdam 6 Mulawarman. Mulawarman. Wah, luar biasa. Aku panggilnya apa nih? Frans saja, Mbak. Frans. Frans. Oke, berarti aku panggilnya Frans ya. Siap. Nah, Frans, kamu ini kan atlet karate. Siap, dan sudah cukup berprestasi, pastinya membanggakan satuan kita tercinta ya. Puji Tuhan. Boleh dong diceritakan kapan pertama kali kamu mulai menekuni olahraga karate? Kalau olahraga karate ini saya tekuni sih dari kelas 3 SD, Mbak ya. Itu sudah masuk di dunia atletnya lah, Mbak. Kalau awal mula saya ikut itu pertama dulu bisa dibilang dari TK, Mbak. Dari TK? Dari TK sudah ikut. Cuman sempat berhenti karena ada problem begitu, sempat kecelakaan waktu itu, Mbak. Jadi ya sempat berhenti sampai kelas 3 SD baru lanjut lagi, Mbak. Kecelakaan apa itu? Dulu sempat waktu naik sepeda gayung. Oh, kirain kecelakaan pada saat bertanding karate. Enggak, Mbak. Oke, dari TK sudah mulai tertarik, sudah mulai ya, menekuni sudah ya. mulai menekuni. Dan sempat stuck ya, sempat Sempat berhenti stuck. karena insiden. Siap, dan ada insiden. dimulai lagi kelas 3 Kelas 3 SD baru lanjut lagi. sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sebelum menjadi seorang prajurit TNI Betul. sudah memiliki kemampuan dalam Siap. bidang karate. Siap, betul, Wah, Mbak. luar biasa. Bahkan sampai saat ini sudah sangat membanggakan nama satuan Puji Tuhan. ya. Seperti yang bisa kita lihat teman-teman, sudah ada piala dan juga beberapa medali yang diraih oleh Serda Frans dalam karirnya sebagai atlet karate. Luar biasa sekali. Nah, sejauh ini prestasi apa saja yang sudah kamu raih di bidang karate, baik di tingkat TNI maupun tingkat nasional? Karena kami yakin perjuangan di balik medali dan piagam yang kita lihat di sini pastinya tidak mudah ya. Siap. Penuh perjuangan memang, Pak. Iya, betul. Jatuh bangun memang dulu. Apa saja prestasi yang sudah diraih, Frans? Sejauh ini sih seumur saya ikut karate, sempat saya ikut karate ini paling tinggi itu tingkat internasional. Sempat saya ikut di Thailand Open 2019, Mbak. Itu saya puji Tuhan mendapatkan medali perak di sana, Mbak. Berarti sudah pernah bertanding di tingkat internasional? Siap, sudah, Mbak. Itu udah jadi TNI belum waktu itu? Sebelum, Mbak. Belum jadi TNI. Setelah jadi TNI, prestasi apa yang sudah diraih? Sejauh ini paling tinggi baru Piala Panglima TNI aja sih, Mbak. Karena kan kadang juga kebentur sama kegiatan kita sebagai prajurit ini, Mbak. Betul. Wah, luar biasa ya. Nah, kebetulan tadi kamu bilang kadang terbentur dengan kegiatan kita sebagai prajurit. Dalam keseharian kamu nih sebagai prajurit, tentu banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang kamu emban. Bagaimana kamu menyiasati waktu agar tetap bisa berlatih dan mempertahankan performa kamu sebagai atlet? Jadi gini, Mbak, kalau saya ini karate kan bisa dibilang karena hobi memang, Mbak ya. Jadi memang sudah dari sana sudah senang,
Jadi kadang kalau saya itu nyempatkan waktu dia paling pulang dinas, kita kalau masih sempat, masih badan masih segar, kita biasanya saya latihan. Kebetulan latihan di sini ada rekan saya di sini ada Prakapegi, saya di sana bergabung dengan beliau di Gor Mula Warman. Kemudian paling di hari-hari libur Mbak biasanya Mbak, pasti saya datang latihan di sana. Nanti salam ya sama Prakapegi. Siap Mbak. Dulu saya latihan karate sama Siap, dia betul, juga. Mbak. Sempat Iya, dengar, kebetulan Mbak. dulu saya sempat juga menjadi Siap. atlet Atlet karate, karate. tapi cuma sebentar. Siap. Baik, luar biasa. Kembali ke tadi lagi boleh ya, Siap. yang saya cukup penasaran yang di tingkat internasional tadi itu di tahun berapa? Itu di tahun 2019 Mbak. 2019 tingkat internasional di Thailand mendapatkan medali Perak, perak. Siap. Juara 2 berarti. Siap. Kamu nih komite ya? Komite Mbak. Oh, komite. Kelas? Minus 6, kalau sekarang minus 60 kg. Oh, saat ini bermain di kelas minus 60 kg. Kalau laki-laki itu paling rendah dia di kelas minus 60 kg ya? Bukan Mbak, ada Ada di bawahnya lagi? lagi ada minus 55. Oh, minus 55. Siap. Baik, luar biasa. Nah, dalam proses kamu untuk membina prestasi ini, Frans, bagaimana dukungan dari satuan kamu yaitu Hupdamna Mula Warman terhadap kamu sebagai atlet karate yang berprestasi? Kalau dari satuan sih malah sangat mendukung Mbak, terutama dari komandan kami dari Kahubdam itu malah sangat mendukung, mensupport sekali. Apalagi untuk prajurit-prajurit yang berpotensi di bidang olahraga, memiliki prestasi, itu beliau sangat mendukung sekali. Malah kadang beliau yang nyarankan, Frans kalau ada pertandingan ikut saja ya, ikut saja pokoknya. Pokoknya malah dari beliau sangat-sangat mensupport sih Mbak. Dukungan penuh Siap, pastinya, dukungan betul. penuh. Pastinya sebagai seorang komandan satuan juga pasti sangat bangga sekali Siap, betul, kalau Mbak. memiliki prajurit yang berprestasi seperti kamu, Frans. Siap. Saya juga mungkin sebagai seniormu bangga dong punya Siap. adik yang berprestasi seperti Siap. dia. Luar biasa. Nah, Frans, dalam seni bela diri karate, Siap. ada banyak nilai seperti kedisiplinan, Betul. keberanian, dan juga pengendalian diri. Betul. Menurut kamu nih, nilai-nilai apa yang paling membantu kamu dalam menjalani tugas sebagai seorang prajurit TNI? Kalau menurut saya sih yang paling utama itu nilai disiplin sih Mbak. Nilai disiplin. Ya betul, disiplin dan hampir sama seperti di militer kita kan diajarkan untuk hierarki. Sama di karate pun seperti itu Mbak. Kita ada namanya, kalau dia tingkatan teratas itu biasanya kita panggilnya sensei. Di bawah sensei ada lagi senpai. Di bawahnya baru kohai-kohainya Mbak. Nah, dari situ kita diajarkan untuk saling menghormati. Kalau untuk disiplinnya itu biasa sama, hampir sama seperti kita. Kalau kita di tempat latihan itu namanya di dojo, pasti kita diajarkan untuk sebelum masuk ke tempat latihan itu ada namanya hormat. Kita sebelum masuk tempat latihan kita hormat dulu, baru kita masuk. Kalau bertemu dengan senior-senior kita, kalau di karate kan namanya salam karatenya os bilangnya. Os. Ya, os, siap. Oke, terus? Nah dari situ di militer pun hampir sama seperti itu Mbak. Jadi kita kalau ketemu senior kita hormat, saling menghormati gitu Mbak. Untuk nilai disiplinnya kan kita di militer kan bisa dibilang sangat disiplin gitu. Iya betul, itu pasti. Iya, Mbak. Berarti Frans, yang kamu dapat nilai-nilai yang kamu dapat di militer bisa kamu terapkan di karate, Betul, Mbak. yang Betul. kamu dapat di karate bisa kamu Terapkan terapkan di di militer. militer. Siap. Wah, luar biasa, Frans. Baik, Frans, pernah kamu bertanding, pernah nggak kamu ketika di tengah pertandingan merasa ingin menyerah, tapi ada sesuatu yang membuat semangat itu bangkit lagi? Karena biasanya kan setiap atlet ada ya. Kalau biasanya kami pernah menonton sebuah pertandingan karate, atau mungkin saya juga dulu pernah mengalami. Siap. Saya ingin bertanya sama kamu, ketika kamu bertanding mungkin tiba-tiba capek, nafas udah habis, terus semangat yang tiba-tiba turun, mungkin karena kamu merasa kurang dukungan, atau mungkin kamu merasa lawanmu terlalu kuat. Pernah nggak kamu merasa ingin berhenti di tengah pertandingan, ingin menyerah? Tapi apa yang bikin kamu semangat dan langsung bangkit kembali? Kalau untuk semangat itu Mbak ya, balik lagi di saya. Sebenarnya sih kalau dibilang menyerah saya hampir dibilang tidak pernah Mbak. Karena memang dari tekad saya itu sudah ada target gitu Mbak. Jadi saya memang kalau setiap pertandingan target saya jadi juara apa ini. Gitu. Saya pasti menargetkan kalau saya bisa juara di kelas itu, saya pasti akan mengusahakannya Mbak. Sampai betul-betul memang sudah tidak, seumpaman kita di tengah pertandingan mungkin habis napas bisa dibilang Mbak, ya tetap saya pasti bakalan mengusahakan yang terbaik Mbak. Karena dari dasar saya ikut karate dulu, saya keinginan saya itu cuma satu dulu Mbak, ikut karate.
Semoga saya bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri ataupun di negara orang lain, Mbak. Kemarin udah sempat berarti yang di Puji Thailand. Tuhan sempat. Tapi setelah menjadi TNI belum ya? Belum. Harus belum. berarti. Siap. Harus. Siap. Setelah menjadi TNI harus mengibarkan kembali ya. Siap, betul, untuk Mbak. menjadi kebanggaan bagi Angkatan Darat pastinya. Amin. Wah, luar biasa. Berarti karena kamu sudah meyakini dirimu sendiri, meyakini Siap, kemampuan dan juga tujuanmu dalam dunia karate. Jadi meskipun capek atau mungkin habis napas seperti yang kamu bilang tadi, nggak pernah ada rasa pengen Siap. menyerah. Pasti tetap ada rasa bangkit, itu tetap ada, Mbak. Kalau menyerah mungkin enggak, Bu. Kalau saya dibilang capek boleh, nyerah jangan. Mental mungkin Mental, ya, betul, Mbak. Betul. Nah, Paling bicara mental. tentang kekuatan mental nih, Frans. Tentunya kan gak lepas dari dukungan keluarga ya, kamu Siap. dalam dunia karate ini Siap. maupun dalam kedinasan. Seberapa besar peran keluarga dalam perjalanan karir kamu, baik sebagai prajurit maupun sebagai atlet karate? Kalau dari keluarga malah sangat-sangat besar, Mbak, bagi saya. Karena memang basic pun dulu bapak saya kan pensiunan tentara juga. Oke. Dulu saya ikut karate itu mungkin bisa dibilang awalnya itu lucu, Mbak. Gimana tuh awalnya? Sebenarnya saya ikut karate juga dulu karena bisa dibilang dulu namanya anak kolong ya, Mbak. Tinggal di batalion, sama mainnya sama anak-anak kolong, bisa dibilang nakal semua lah, Mbak. Nakal, akhirnya di sekolah itu dulu sering berantem sama teman. Akhirnya dari bapak nyuruh ikut karate, Mbak. Tapi dulu sempat dikasih 2 pilihan, ikut karate atau ikut silat. Kebetulan kakak saya itu, saya punya kakak perempuan, dia sudah ikut silat. Jadi saya nggak mau sama dulu, Mbak. Jadi saya memutuskan ikut karate. Dari situ baru saya mulai menekuni, dan memang dari kedua orang tua juga melihat, puji Tuhan karena memang ada prestasinya di sana, jadi sangat-sangat mendukung, Mbak. Oh, baik, luar biasa. Kalau boleh jujur, sosok yang paling ingin kamu banggakan dengan semua pencapaian kamu selama ini siapa, Frans? Yang pastinya sih kedua orang tua, Mbak. Kedua orang tua, Siap. ibu dan bapak Siap, pastinya. betul, Mbak. Bukan pacar ya, Frans? Belum, Mbak, belum. Ya, baik. Berarti yang pastinya orang tua ya. Siap, Wah, betul, luar betul. biasa. Makanya mungkin kamu juga jadinya jalan kamu di karate semakin dimuluskan untuk meraih Siap, prestasi ya. siap. Karena Karena tujuan kan bisa dibilang doa orang tua yang paling manjur. betul, dan niat kamu juga sangat baik sekali untuk Siap, membanggakan orang siap. tua. Wah, luar biasa. Baik, Frans, target pribadi dan cita-cita kamu dalam dunia karate ke depan tuh seperti apa? Jadi seperti yang saya bilang tadi, Mbak, dulu target saya itu adalah mengibarkan bendera merah putih di tanah orang. Nah, dan sekarang setelah saya menjadi prajurit, mungkin memang agak susah, namun pasti akan saya usahakan. Semoga saya bisa kembali lagi masuk ke dalam timnas dan bisa mengibarkan bendera merah putih itu lagi, Mbak. Tidak ada yang susah, Frans. Kalau kamu mau Siap. pasti bisa ya. Siap, betul, Karena semua komandan satuan ataupun semua rekan-rekan kamu di Siap. satuan kamu pasti sangat mendukung tujuan Mbak. kamu. Siap. Karena tentunya untuk mengharumkan nama satuan dan juga Satuan, siap. nama Indonesia Indonesia, kan Mbak. pengen ngibarin bendera putih di Siap, kancah betul, Mbak. internasional. Pokoknya nanti ke depan harus ada prestasi di internasional. Kami doakan semoga kamu berhasil dan Amin. semakin sukses. Amin. Luar biasa sekali. Baik, Frans, tadi kita sudah berbincang-bincang, meskipun terasa sangat singkat ya perbincangan kita hari ini, tapi luar biasa semangat kamu mengalir ke kami, jadinya bahkan saya pun jadi semakin terinspirasi. Kenapa ya kemarin waktu saya jadi atlet karate nggak berprestasinya nggak kayak Frans ya, gitu. Luar biasa. Mungkin kalau Mbak mau gabung lagi bisa, Mbak. Kita sementara ini lagi menjalankan TC juga, Mbak, ini. Nah, kayaknya udah ketuaan, Frans. Kayaknya udah ketuaan. Yang ada habis napas terus nanti. Nah, Frans, tadi aku lupa nanya nih. Ini ada piala Best of the Best. Itu boleh coba diceritain sedikit aja sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Siap. Kebetulan ini piala Best of the Best ini kemarin saya dapat kebetulan kan kita habis melaksanakan HUT Kodam 6 gitu, Mbak. Nah, dalam rangka HUT Kodam 6, Kodam melaksanakan piala Pangdam di Gor sini, dan puji Tuhan saya mendapatkan juara Best of the Best nih, Mbak. Wah, BOB-nya luar Siap. biasa dari prajurit kita langsung dari Siap. Kodam 6. Siap, betul. Iya, memang harus kayak gitu ya, karena kan Siap. kita menyelenggarakan kejuaraan Siap. dari kita untuk kita Untuk juga. kita, Jadi luar betul. biasa sekali kalau juara BOB diambil oleh prajurit kita Siap, sendiri. betul, Mbak. Betul. Sayang kalau diambil orang. Iya, Siap. betul.
Betul, luar biasa. Dan dalam rangka memeriahkan Siap, betul, memeriahkan HUT Kodam. hari ulang tahun ke-67 Kodam Siap. Mula Warman kemarin juga bukan hanya pertandingan karate yang diselenggarakan ya, banyak sekali, ada Banyak. kejuaraan pencaksilat, Pencaksilat. lomba menembak, Siap. bola voli, tenis meja, tenis lapangan dan sebagainya. Tapi luar biasa hari ini kami bersama dengan juara BOB dari pertandingan TNI Polri kejuaraan Pangdam 6 Mula Warman kemarin. Luar biasa. Frans, terima kasih waktunya. Siap, Mbak. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih kembali. Luar biasa, maaf ya kalau misalnya ada yang kurang dan yang salah. Aman, Tapi Mbak. saya cukup senang dengan kehadiran kamu di sini. Siap. Luar biasa. Semoga kamu semakin terberkati dalam Amin. langkahmu. Baik, luar biasa, terima kasih banyak atas cerita yang sangat inspiratif hari ini kepada Frans. Kita juga semakin paham bahwa menjadi prajurit itu bukan hanya tentang menjalankan tugas sebagai TNI, tapi juga menjadi inspirasi di berbagai bidang termasuk di bidang olahraga. Semoga semangat juang dan konsistensi dari narasumber kita hari ini bisa menjadi motivasi bagi prajurit lainnya serta generasi muda untuk terus mengukir prestasi dengan disiplin dan dedikasi. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap menginspirasi dan tetap membanggakan Kodam 6 Mula Warman seperti prajurit yang satu ini. Gawi menuntung wajah sampai Kaputing.